Yang tulisan merah ini oleh si Salafi Wahabi tidak dibaca. Mengapa tidak dibaca? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kurang memahami maksud pada teks ini. Kalau memang karena kurang memahami, sebaiknya yang rajin belajar. Atau yang bersangkutan paham, cuma setelah melihat ini bertentangan dengan akidah Salafi Wahabi, karenanya tidak dia sampaikan. Dia curang, artinya melakukan penipuan dan kebohongan. Kalau seperti ini sebaiknya bertaubat, jangan biasakan berbohong. Tafwid dan takwil ulama salaf dan ahli hadis radhiyallahu an. Imam Al-Baihaqi membicarakan hal ini dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Beliau menjelaskan, wa ashabul hadithi fima warada bihil kitab wa sunnatu min amthali hadha wa lam yatakallam ahadun minas sahabati wat tabi'ina fi ta'wilihi ala qismain. Kaum ahli hadis dalam menyikapi apa-apa yang dibawa oleh Alkitab dan sunnah seperti ini, dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in yang melakukan takwil, terbagi menjadi dua golongan. Jadi ahli hadis menyikapi ayat-ayat atau hadis-hadis seperti istiwa, nuzul, maji, ityan, dan lain sebagainya ada dua golongan. Pertama, kelompok tafwid. Minhum man qabilahu wa amana bihi wa lam yu'awwilhu wa wakala ilmahu ilallah wa nafal kaifiyata wat tashbiha an. Di antara mereka ada yang menerimanya, mengimaninya, tidak melakukan takwil, menyerahkan pengetahuannya kepada Allah, dan menafikan kaifiyah, cara, keadaan, dan arti yang sebenarnya, dan menafikan tashbih, yaitu menyerupakan Allah dengan selainnya darinya. Ini kelompok yang pertama, ini disebut dengan tafwid, karena menyerahkan makna yang sebenarnya kepada Allah. Kedua, kelompok takwil. Wa minhum man qabilahu wa amana bihi wa hamalahu ala wajhin yasihhu isti'maluhu fil lughah wa la yunaqidu tauhid. Di antara mereka ada yang menerimanya, mengimaninya, dan membawanya pada pengertian yang benar menurut bahasa, serta tidak bertentangan dengan tauhid. Ini disebut dengan takwil. Nah, kemudian Imam Al-Baihaqi menjelaskan pendekatan tafwid yang diikuti oleh beliau. Wa fil jumlah yajibu ayyu'lam anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa bistiwa i'tidalin 'ani wijaj wala istiqrarin fi makan wala mumasatin li syai'in min khalqih lakinnahu mustawin 'ala arsyihi kama akhbar bila kaifin bila ainin ba'inun min jami'i khalqih wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makan wa anna maji'ahu laisa bi harakah wa anna nuzulahu laisa bi nuqlah wa anna nafsahu laisa bi jismin wa anna wajhahu laisa bi surah wa anna yadahu laisat bi jarihah wa anna 'aynahu laisat bi hadaqah wa innama hadhihi awsafun ja'a bit tawqif fa qulna biha wa nafayna 'anha at-takyif faqad qala laisa kamitslihi syai' wa qala wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qala hal ta'lamu lahu samiyya. Secara umum wajib diketahui bahwa satu, istiwa Allah subhanahu wa ta'ala bukan istiwa dalam arti lurus dari bengkok, bukan bersemayam pada suatu tempat, bukan menyentuh sesuatu dari makhluknya, akan tetapi dia beristiwa atas arasnya sebagaimana dia kabarkan, dengan tanpa kaif, cara dan keadaan, tanpa dimana, serta terputus dari semua makhluknya. Kemudian bahwa kedua, ityannya, ityan secara bahasa artinya datang, bukan berarti datang dari satu tempat ke tempat lain. Bahwa majinya Allah bukan berarti bergerak. Bahwa nuzulnya Allah bukan berarti berpindah. Bahwa zatnya bukan berupa jisim. Bahwa wajahnya bukan berarti rupa. Bahwa yadnya secara bahasa artinya tangan, bukan berarti organ tubuh. Dan bahwa ainnya bukan berarti biji mata. Hal-hal ini hanyalah sifat-sifat yang dibawa oleh tauqif Al-Quran dan Sunnah. Maka kami mengatakannya dan menafikan takyif. Takyif artinya cara, keadaan, dan arti yang sebenarnya darinya, seperti yang terjadi pada makhluk. Mengapa? Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Dia berfirman, tidak ada seseorang yang sama dengannya. Dan dia berfirman, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Ini namanya pendekatan tafwid.
Kemudian Salafi Wahabi menyalahkan manhaj tafwid dan takwil yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu an. Salafi Wahabi ketika mentahqiq kitab beliau Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, ada pengantar dari tokoh ulama Saudi Syekh Abdul Razak Afifi, ditahqiq oleh Abul Ainain, ketika membicarakan tadi tentang dua golongan tafwid dan takwil ini. Si Salafi Wahabi ini menceritakan, hakal musannif huna anna madhhab ashabil hadith fil istiwa ala qaulain. Musannif Imam Baihaqi menceritakan bahwa mazhab ahli hadis mengenai istiwa ada dua pendapat. Ahaduhuma ayyakilu ilmahu ilallahi ma'ana fit tashbih wal kaifiyah wa huwa ma yusammunahu bitafwid. Yang pertama, menyerahkan pengetahuannya kepada Allah serta menafikan tashbih dan kaifiyah. Ini yang mereka namakan tafwid. Wa tsanihima hamluhu ala wajhin yasihhu fil lughah wa la yunaqidu tauhid wa huwa al ma'ruf bit ta'wil. Membawanya pada pengertian yang benar menurut bahasa dan tidak bertentangan tauhid. Ini yang dikenal dengan takwil. Nah, kata si Wahabi ini, wakilal qaulaini khata'un ala ahlil hadis. Kedua pendapat ini tidak benar dinisbatkan kepada ahli hadis. Benarkah tidak benar? Justru yang benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi lebih tahu terhadap hadis daripada yang mentahqiq kitab ini. Dan ini bisa dibuktikan bahwa tafwid memang berlaku dari ulama salaf. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini ada kitab berjudul Nihayatul Mubtadi'in fi Usuliddin, karangan ulama Hambali terkemuka pada abad ke-7 Hijriah, yaitu Ibnu Hamdan. Ibnu Hamdan di dalam kitab ini halaman 33 mengutip perkataan Imam Ahmad. Waqala Ahmad, Imam Ahmad berkata, ahaditsus sifat tumarru kama ja'at min ghairi bahthin ala ma'aniha wa tukhalafu ma khatara fil khatir 'inda sama'iha wa namfi at-tashbih 'anillahi ta'ala 'inda dzikriha ma tasdiqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal imani biha wa kullama yuqalu wa yatasawwar fa huwa takyifun tashbih wa huwa muhal. Ahmad radhiyallahu an berkata, hadis-hadis mengenai sifat-sifat Allah dijalankan seperti kedatangannya tanpa meneliti maknanya, tanpa mencari tahu apa maknanya. Ini namanya tafwid. Apa yang terlintas dalam pikiran ketika mendengarnya harus diselisihi. Dan kami menafikan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, ketika menyebutnya serta membenarkan Nabi SAW dan mengimaninya. Semua yang dipikirkan dalam akal dan digambarkan berarti itu takyif, menetapkan cara dan keadaan, dan tashbih. Dan hal itu jelas mustahil. Kemudian riwayat dari Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Dhammut Ta'wil. Dalam kitab Dhammut Ta'wil beliau juga menyampaikan hal yang sama. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah. Qala Abu Abdillah, Imam Ahmad berkata, wa nahnu nu'minu bil ahadits fi hadza wa nuqirruha wa numirruha kama ja'at bila kaif wala ma'nan illa ala ma wasafa bihi nafsahu ta'ala. Abu Abdillah berkata, kami beriman kepada hadis-hadis mengenai ini. Kami mengakuinya dan menjalankannya seperti kedatangannya tanpa kaif dan tanpa makna, kecuali pada apa yang Allah sifatkan az-zatnya. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Dan banyak sekali riwayat dari ulama-ulama yang lain seperti diceritakan dalam episode sebelumnya. Ini tentang tafwid. Kemudian takwil ulama salaf. Ulama salaf ini juga melakukan takwil. Misalnya Al-Baqarah ayat 210, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Yang dimaksud datangnya Allah di sini bukan Allah datang. Takwil dari Imam Ahmad bin Hambal, qudratuhu wa amruhu, kekuasaan dan perintah Allah. Ini takwilnya Imam Ahmad bin Hambal, diceritakan dalam kitab Daf'u Syubahit Tashbih karangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Juga ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, tentang zikir yang baru. Ini ada takwil dari Imam Ahmad bin Hambal. Waja'a rabbuk, dan datang Tuhanmu. Imam Ahmad melakukan takwil bahwa yang dimaksud Tuhan datang, ja'a thawabuhu, datang pahala dari Tuhan. Ada juga riwayat dari beliau qudratuhu, maksudnya datang kekuasaan Tuhan. Ini diriwayatkan dalam kitab Daf'u Syubahit Tashbih. Kemudian hadis tentang nuzul, turunnya Tuhan. Riwayat dari Imam Malik, Yahya Ibnu Bukair, dan
sebagian orang ahli athar. Yang dimaksud turun di sini yanzilu amruhu wa tanzilu rahmatuhu. Maksudnya perintah Allah itu turun dan rahmatnya juga turun. Ini diriwayatkan di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala dan Ar-Risalah Al-Wafiyah. Nah, ini artinya apa? Takwil dan tafwid itu benar-benar berlaku sejak generasi salaf. Karenanya kaum Wahabi Salafi yang menyalahkan Imam Baihaqi itu sebenarnya yang salah. Yang benar seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Nah, ini kita perhatikan cara orang Salafi Wahabi membaca kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Banyak di sini salah. Ya. Kemudian wala takalam ahad min sahabat wa tabi'in bi ta'wilihi. Ya, tidak ada sahabat dari tabi'in mentakwilnya. Kemudian mengatakan bahwa mazhab salat takyifi takyif ya tafwid kata dia, mengatakan mazhab tafwid. Buka kitab akidah sebelumnya apa zalim tafwid makna. Yang ditafwid oleh sahabat itu adalah kaifiyah, bukan makna dari kalimat. Kalau seandainya ayat-ayat itu adalah tidak ketahui maknanya, ya, lalu apa tujuan Allah menyampaikan ayat itu, menurunkan ayat itu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah, berarti Rasulullah tidak tahu mana ayat dan sahabat tidak tahu mana ayat itu. Mana ayat diketahui, yang tidak ketahui adalah kaifiyahnya. Karena tujuan Allah menjelaskan ayat itu adalah Allah memperkenalkan sifat-sifatnya untuk mengenal Allah. Kalau dikatakan Allah la maknahu, berarti nggak ada maknanya dong. Ya, maka orang yang tidak paham dengan manhaj para ulama, maka dia akan sangat keliru dalam hal ini. Ya, ini dia. Wa fil jumlah yajibu an yu'lam. Mungkin di sini yang dikritisi oleh dia. Ya, dan secara umum kata beliau baru diketahui bahwa istiwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa istiwa Allah di atas Allah taala laisa biwa i'tidalin an i'wijad. Bukanlah istiwa berdiri dari membungkuk an i'wijad. Itu maksudnya. Wala isghar fi makan, bukan menetap di tempat. Yang dimaksud di sini Pak, walau masatan li syai'in, bukan pula menyentuh min khalqihi dari makhluknya. Semua yang beliau nafikan ini istiwa yang disifatkan dengannya makhluk. Itu tujuannya. Coba lihat. Lakin nahu mustawin Allah itu, tapi Allah itu beristiwa atas arasnya. Kama akhbara bila kaifa. Ya, sebenarnya Allah sebutkan bila kaif tanpa ketahui tentang kaifiyah. Bila aina. Bila aina maksudnya apa? Sedangkan tadi sudah ada hadis dalam surah Muslim juga ada hadis. Rasulullah bertanya seorang budak perempuan, aina Allah? Boleh bertanya. Hadis dalam surah Asma sifat tadi yang dikatakan oleh si mutakallim ini bahwa anak tidak membaca dengan lengkap, itu disebut aina Allah juga. Sahabat bertanya, aina Allah? Bertanya. Bila aini maksudnya sini aina seperti memahami tidak bertempat menantang tempat seperti menanya tempat makhluk. Itu maksudnya. Wallahu alam. Jika bila aina ini juga diungkapkan oleh hakim maksudnya seperti itu, jelas bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis yang mau berikan datanya kepada dalam kitab ini. Baik ini menjami khalqi, jauh dari semua maknanya. Artinya tidak tersentuh zatnya. Kemudian sebut walai wa anna ityanahu laysa bitan mimakan ila makan. Jadi maksudnya tidak seperti makhluk berpindah-berpindah. Ya, wa anna menjadi sebi haraka. Ini. Tetapi penafian rinci sebegini ini yang tidak dilakukan oleh para ulama salaf. Nah, itu cara bacanya ternyata tidak dibaca semua. Yang tulisan merah ini oleh si Salafi Wahabi tidak dibaca. Mengapa tidak dibaca? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kurang memahami maksud pada teks ini. Kalau memang karena kurang memahami, sebaiknya yang rajin belajar. Atau yang bersangkutan paham, cuma setelah melihat ini bertentangan dengan akidah Salafi Wahabi. Karenanya tidak dia sampaikan. Dia curang, artinya melakukan penipuan dan kebohongan. Kalau seperti ini sebaiknya bertaubat, jangan biasakan berbohong. Dan ini sudah tidak dijelaskan semua, dia malah menyalah-nyalahkan Imam Al-Baihaqi. Alangkah hebatnya orang ini berani menyalahkan Imam Baihaqi dan ujung-ujungnya menetapkan tempat bagi Allah. Dan kata dia tempat bagi Allah itu bukan makhluk. Padahal kata para ulama Hanabilah dalam kitab Qalaidul Aqyan fi ikhtisari aqidat Ibn Hamdan. Ini akidah yang berlaku di kalangan ulama mazhab Hambali. Halaman 97 dikatakan hukmu man athbata lillahil makan. Faman i'taqada aw qala innallaha bidzatihi fi kulli makan aw fi makan fakafir. Bal yajibul jazmu bi annahu subhanahu wa ta'ala ba'irun min khalqi. Fallahu ta'ala kana wala makan thumma khalaqal makan wa huwa kama kana qabla khalqil makan.
Hukum orang yang menetapkan tempat bagi Allah. Barang siapa yang meyakini atau berpendapat bahwa Allah dengan zatnya ada di setiap tempat atau ada di suatu tempat, maka ia adalah kafir. Bahkan wajib meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terpisah dari makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala ada pada azal. Azal artinya keberadaan tanpa permulaan ketika tempat apapun belum ada. Kemudian Allah menciptakan tempat dan dia sekarang seperti semula sebelum terciptanya tempat, yaitu tidak bertempat. Si Salafi Wahabi tadi selain menyalahkan Imam Al-Baihaqi, si Salafi Wahabi tadi juga berkata Al-Baihaqi melakukan penafian secara rinci terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Menurutnya, penafian yang dilakukan oleh Al-Baihaqi tersebut bukan manhaj salaf. Jelas, anggapan si Salafi Wahabi tersebut merupakan kebohongan dan kebodohan. Mengapa? Imam Al-Baihaqi melakukan penafian secara rinci tersebut mengikuti manhaj Al-Quranul Karim. Di satu sisi, Al-Quran mencontohkan penafian yang bersifat ijmal atau umum. Di sisi lain, Al-Quran juga melakukan penafian secara tafsili atau rinci. Penafian secara ijmali, misalnya dalam beberapa ayat, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah? Ini penafian ijmali atau bersifat umum. Karenanya orang-orang yang meyakini Allah serupa dengan makhluk, misalnya membutuhkan tempat, bertempat, apalagi tempatnya bukan makhluk, jelas melanggar terhadap ayat ini. Dan para ulama seperti disebutkan tadi mengatakan orang tersebut kufur. Penafian secara tafsili dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini nafi secara tafsili. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tafsil lagi, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Dalam ayat lain Allah berfirman, la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Ini nafi secara tafsili. Artinya apa? Manhaj yang dilakukan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah manhaj Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam.